Halo guys, dengan HP murah di sini. Kali ini saya mau review iPad R2 ya. Ini iPad R2 saya dengan harga yang sangat murah sekali. Waktu itu saya beli ya. Dan kebetulan iPad ini sudah saya jual dan kebetulan sudah laku ya, sudah terjual. Dan ini saya tinggal kirim ya. Nah, ini ya sudah terjual. Kalau kalian lihat di sini ya, saya lihatin. Nah, di sini sudah terkirim, sudah minta dikirim, dan ini iPad sudah terjual, tinggal saya kirim. Jadi sebelum saya kirim, saya buatkan dulu reviewnya ya. Jadi saya pakai iPad ini kurang lebih ya sudah hampir 2 mingguan ya. Kemudian saya sudah ganti ini ya, saya beli iPad R5. Nanti saya akan review juga, tapi saya akan review dulu untuk iPad R2 ini ya. Oke, untuk iPad R2 kalau kalian mau cari iPad dengan harga 1 jutaan aja. iPad ini sekarang harganya udah 1 jutaan ya kalau kalian cek di Shopee. Kalau kalian cek di Shopee atau di Facebook gitu ya. Ini iPad ini harganya udah murah banget ya. Sekitar 1 jutaan aja. Nggak sampai 1,5 ya, kecuali memang kondisinya mungkin masih benar-benar bagus banget. Dan kalaupun ada ya sebenarnya sih worth it ya. Kalau kalian gunakan untuk hal-hal tertentu ya, bukan untuk semua jenis aplikasi. Karena iPad ini tidak bisa untuk beberapa aplikasi ya, terutama karena memang iOS-nya itu sudah ini ya, sudah ketinggalan ya. Kalau kalian cari di sini ya, iPad R2 itu harganya stabil di antara 1 jutaan ya, 1 jutaan aja, nggak sampai 1,5. Nah ini ya, 1,2, 1,5. Dan ini WiFi only ya. Ada yang WiFi only, ada yang seluler. Nah, kebetulan yang punya saya ini itu bisa pakai kartu SIM ya. Bisa pakai kartu seluler. Nah, ini saya matikan ya. Tuh ya. Dia pakai kartu seluler dan ini sinyalnya 4G, lancar ya. Al operator. Jadi ini termasuk ya murah ya. Saya jualnya itu 950 dan ini RAM internalnya 16 GB, jadi ini yang paling kecil. Internalnya 16 GB. Kalau RAM-nya 2 ya. iPad R2 dia pakai RAM 2, cuma RAM 2 doang. Nah, ini ya. Ini kapasitas 16 GB. Kemudian ini iOS-nya mentok di ini nih. 15.8.8. Nah, ini banyak aplikasi yang sudah tidak support ya. Banyak sekali aplikasi yang sudah tidak support. Jadi kalau kalian mau pakai iPad ini untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tidak support, itu tidak worth it ya rasanya, karena memang nanti ya iPad ini seperti tidak berguna ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang tidak bisa di sini. Seperti TikTok ya, TikTok. Padahal aplikasi TikTok itu masih support. Cuman nggak tahu kenapa ini setelah saya buka, setiap kali dibuka itu dia mental ya. Dia langsung keluar lagi setelah beberapa saat. Jadi kayak mungkin RAM-nya cuma 2 itu sehingga kurang mampu menjalankan aplikasi yang cukup berat ini ya. Nah, ini kalau misalkan kalian buat main game juga nanti iPad ini juga kewalahan ya. Misalkan main ML atau PUBG. Kalau PUBG ini udah nggak kuat ya. Nah, ini ya keluar sendiri. Cuman kalau aplikasi seperti Facebook, Shopee, YouTube semua normal ya, normal dan sangat lancar sekali. Dan kalau misalkan untuk main game tadi ya, untuk main game itu kalau saya coba untuk main ML ya, itu bisa dan ya lumayan lah ya, lumayan. Tapi rasanya agak patah-patah gitu, kayak kurang stabil gitu. Pokoknya kurang enak lah ini kalau buat main game. Jadi untuk iPad R2 ini cocoknya mungkin hanya untuk nonton ya, untuk nonton atau untuk ya mungkin nulis-nulis atau buat sebagai mirroring dari laptop ke ini, layarnya dipindah ke sini. Jadi itu bagus, enak ya, saya sudah coba. Dan biasanya juga saya pakai untuk mirroring laptop ke sini layarnya biar lebih detail, karena ini layarnya jernih banget ya. Jadi layarnya ini jernih banget untuk iPad R2 ini ya. Ini layarnya jernih dan juga responsifnya itu enak banget ya. Ini laptop apa namanya, kok laptop, responsifnya itu nyaman banget ya. Kemudian untuk kameranya juga sebenarnya cukup bagus ya. Kameranya juga lumayan, tapi ya untuk sekarang ini ya ibaratnya ya cuma ada lah. Tapi sebenarnya sih cukup bagus ya kalau kalian lihat tuh ya. Ini sebenarnya masih cukup bagus, apalagi kalau di siang hari bisa fokus. Cuman ya kalau misalkan kita geser-geser gitu ya dia pasti akan gerak-gerak apa namanya, nggak stabil ya. Untuk kameranya dia kurang seperti
umumnya iPad lain ya. Cuman ya kalau dibandingkan dengan HP-HP seharga ratusan ribu ya mendingan ini. Kemudian untuk speaker ya, speakernya ini bagus banget. Speakernya ada ada dua di bawah. Jadi suaranya itu yang muncul dari bawah. Jadi kalau kalian pas nontonnya kebalik kayak gini, posisinya kayak gini, dia speakernya ngadepnya ke sana. Kecuali kalau kalian adepin ke sini ya, adepin ke sini gitu. Jadi dia pas ya. Nah, itu termasuk ya sesuatu yang memang pada zamannya memang seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang ini iPad sekarang udah rata-rata speakernya ada 4 ya, 1 2 3 4. Jadi kalau misalkan setel play apa gitu suaranya kedenger semua dari segala sisi, jadi enak banget ya. Kemudian kalau misalkan kalian pakai untuk ngedit nih, untuk ngedit di CapCut ya, itu udah agak berat ya. Saya sudah coba. Kalau buat motong-motong gitu aja, itu rasanya udah kayak kurang stabil gitu, agak ada jedanya itu agak lama gitu. Apalagi kalau tambahin efek-efek, kalau mungkin apa sebagainya, pokoknya itu semakin berat editnya, ini iPad ini semakin kewalahan ya. Jadi cocoknya apa? Cocoknya iPad ini tuh untuk nonton yang pertama ya. Kalau untuk nonton ya, nonton di YouTube atau apa gitu ya, untuk bocil-bocil ya ini enak banget ya. Ini misalkan nonton Upin Ipin gitu apalah, itu enak banget ya karena layarnya juga besar kan, besar segini, dan ini jernih banget ya. Jadi jernih banget. Oh ya, ini belum disambung ya. Jadi jernih banget. Kemudian juga untuk touchscreen-nya juga enak banget. Jadi cocoknya ini untuk nonton ya yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin untuk ya mungkin apa gitu yang mungkin untuk tugas yang memang spesifik ya, untuk satu jenis kegiatan, mungkin untuk apalah gitu. Pokoknya ini nggak bisa buat banyak-banyak aplikasi ya. Kalau untuk fingerprintnya, ini ada fingerprintnya di sini, dan ini juga lumayan akurat. Cuman ya iPad ya kayak gitu ya, iPhone ya maksudnya. iPhone itu fingerprintnya kayak kurang set gitu, kayak nggak bisa kayak Android gitu loh. Kalau Android kan bisa langsung sekali tempel aja, kayak rasanya kayak belum nyentuh langsung udah nyala duluan. Kalau ini nggak ya, kayak Touch ID kayak gitu ya, rata-rata emang harus ada jedanya dulu agak lama baru bisa kebaca. Tapi ya lumayan daripada nggak ada. Dan untuk ini apa namanya, ininya udah tinggal di kayak gini ya, nggak perlu ditekan-tekan kayak gini kayak iPhone. Seperti itu ya, bingung saya. Kalau untuk baterai ya, untuk baterainya ini juga bagus, baterainya juga awet ya. Baterainya awet, cuman ya kalau ngecas ya, kalau ngecas tuh dia agak lama ya. Jadi iPad untuk Air 2 ini itu kalau ngecas agak lama seperti iPhone lama ya. Karena itu ini tuh kalau nggak salah seperti iPhone 6 kalau nggak 6s. Jadi performanya itu kira-kira seperti iPhone 6 sama iPhone 6s. Jadi udah ketinggalan tapi ya masih bisa. Dan untuk ngecasnya juga cukup lama ya, mungkin sekitar 2 jam atau bahkan 2,5 jam ya, karena ya memang zaman dulu emang kayak gitu. Bahkan untuk iPhone sekarang aja kalau dibandingkan dengan HP-HP yang harganya udah murah pun untuk pengecasannya kalah jauh ya. Memang seperti itu iPhone ya. Oke, untuk belakangnya, oke, untuk desainnya ya, untuk desainnya tuh seperti ini ya. Kalau iPad Air 2, oke, saya akan tunjukkan sedikit untuk desainnya. Itu bahannya belakangnya itu kayak dari metal gitu. Oke, untuk bezelnya dia seperti ini ya, agak besar segini. Kemudian untuk samping-sampingnya seperti ini, di sini ada polos ya. Dan ini ya yang paling penting, di sini masih ada lubang jack audio ya. Jadi kalau buat dengerin play audio itu bisa kita pakai handset ya. Kemudian di sini ada antena karena ini pakai kartu SIM. Di sini ada tombol power, ada satu kamera yang sangat kecil, dan ini ada lubang apa ini, mikrofon, ada tombol power atas, tombol volume. Di sini ada tempat buat SIM tray buat kartu SIM ya, karena bisa pakai kartu SIM. Dan di sini ada 2 speaker, lubangnya seperti ini ya. Untuk belakangnya seperti ini ya. Dia pakai bahan yang bagus. Ini kalau kita pakai itu cooler ya, ini dinginnya itu nyebarnya cepet banget. Dan lagi pula ini iPad juga tidak panas ya, kalau dipakai apa aja ini saya rasa juga tidak panas, rasanya itu dingin aja karena memang bodinya besar banget. Jadi mungkin untuk sistem pendinginnya juga bagus. Oke, untuk reviewnya seperti itu dulu. Kalau kalian mau cari iPad ini buat dipakai buat konten sudah sangat tidak cocok. Kalau buat editing tipis-tipis saja sebenarnya bisa, cuman saya rasa udah nggak ini ya, nggak worth it banget kalau buat ngedit. Mendingan cari yang lebih atasnya lagi. Kalau buat nonton bisanya paling cuma buat Facebook,
IG sama mungkin Shopee atau YouTube ya sebagainya. Kalau untuk TikTok sudah saya coba nggak bisa ya. Seperti itu karena iOS-nya sudah jadul ya. Dan untuk layarnya ya, jadi ini kualitas yang paling terbaiknya adalah di layarnya. Kalau menurut saya ya, layarnya jernih banget ini layarnya ya, enak banget buat nonton atau buat apa-apa ini enak banget ya. Oke, untuk reviewnya seperti itu dulu. Kalau kalian minat mau cari iPad ini, saran saya buat nonton aja. Kalau mau cari buat konten atau buat editing, cari yang lebih bagus lagi ya. Bisa HP atau iPad yang lebih baru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.